Shalom sahabat. Coba perhatikan, ketika kita kumpul, ketika kita berjumpa dengan orang tua, ketika kita berjumpa dengan keluarga kita sendiri atau keluarga besar, selalu saja yang didiskusikan adalah capaian-capaian. Lalu ketika seseorang melihat kita belum mencapai itu, maka dengan mudahnya orang melakukan justifikasi, judging, celah. Dan bisa jadi itu menjadikan kita down, menjadikan kita bingung. Kemana kita melangkahkan kaki kita? Kemana tujuan hidup kita? Nah, sahabat, firman Tuhan dari Matius 10 ayat 22 dikatakan, "Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Menarik bukan, firman Tuhan ini mengingatkan untuk kita bertahan. Bertahan dari mana, saudara? Dari flexing, dari tuntutan zaman ketika kita berkumpul bersama banyak orang selalu bertanya apa hasil yang kita sudah capai. Dari diskusi-diskusi yang melulu bicara mengenai capaian-capaian tanpa memerhatikan vulnerable, tanpa memerhatikan kerapuhan kita, sehingga kita mengalami kena mental. Dan Yesus bertutur mengingatkan supaya kita bertahan, karena dengan bertahan maka kita akan selamat ketika pada kesudahannya. Itu yang pertama. Lalu hal yang kedua, saya mau relate pada Injil yang lain, yaitu Lukas 6 ayat 22. Sabda Yesus dikatakan, "Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat." Berarti kecuali orang berdiskusi tentang capaian-capaian, tidak puas dengan mereka, tidak puas dengan diri mereka sendiri, dan tidak puas dengan diri kita sendiri, ingat bahwa dalam mengikut Kristus itu ada resikonya. Yesus sudah mengingatkan supaya kita mengerti, jangan-jangan celaan itu atau celah itu kita terima sebagai konsekuensi mengikuti Yesus. Apa pesan Yesus? Yesus bersabda, "Mari berbahagialah bagi orang-orang yang tidak malu mengakui Yesus. Mari berbahagialah ketika engkau dihina, karena di situ Allah hadir, Allah menopang, Allah menguatkan, dan Allah menghibur baik dirimu dan juga diriku." Maka apa yang kita sikapi ketika kita menerima celah? Yang pertama, jangan biarkan toksik itu, pestisida hati pikiran itu terus meracuni diri kita. Jangan simpan. Andaikan itu sampah, dilempar kepada kita, taruh sampah itu di tempat yang semestinya. Maka yang kedua, ketika kita berhadapan dengan celah dari orang lain, mari kita tetap berdoa. Mari kita bersyukur karena kita bukan orang yang demikian. Oleh sebab itu dalam doa-doa kita, jangan hanya berdoa bagi diri kita sendiri, tapi doakan orang yang sudah mencelamu. Tentu yang ketiga, kita diingatkan beri pengampunan. Tidak akan ada habisnya ketika kita membalas sakit hati kita. Tidak akan ada habisnya ketika kita membuat proyek sebuah toksik yang lebih besar bagi orang yang sudah menyakiti kita. Mari kita diingatkan beri pengampunan. Pengampunan itu bukan hanya untuk orang yang sudah menyakiti kita. Pengampunan itu baik sekali. Saya katakan sekali lagi, pengampunan itu baik sekali, bahkan bagi diri kita. Anda bisa bayangkan ada miliaran orang di dunia ini yang hidup tidak steril dengan celah. Kalau saja itu dihimpun, kalau saja itu tidak dipulihkan,
apa jadinya dunia ini. Dunia yang penuh kebencian, dunia yang sejatinya disayang oleh Allah. Maka menjadi panggilan kita, maukah kita dipakai oleh Tuhan untuk memulihkan sakit hati orang lain, untuk memulihkan luapan hati, akar pahit masa lalu orang-orang itu yang kadangkala menimpa pada diri kita. Berbahagialah ketika engkau dicela, sebab disitulah Tuhan memakai engkau untuk memberkati, menyembuhkannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.